Cerita ini tentang seorang gadis cantik bernama Ferin Kritsapon yang berasal dari Pathum Thani, Thailand. Edwin Jenner. Ferin Kritsapon. Dia lahir pada tahun 1993 dan menjadi anak yatim sejak usia 14 tahun. Ibunya adalah seorang tukang cuci dan Ferin dibesarkan olehnya. Kemudian, mereka pindah ke kota Nonthaburi dan Ferin menjadi asisten rumah tangga untuk keluarga Tapsuan. Tapsuan adalah seorang duda dengan 2 anak yang bekerja sebagai politikus daerah dan pengusaha kapas kasur. Ferin dianggap sebagai anak sendiri oleh Tapsuan, terutama setelah ibu gadis itu meninggal pada tahun 2016. Awalnya, Tapsuan tidak keberatan untuk membiayai pendidikan Ferin sepenuhnya. Namun, Ferin tidak berniat melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA dan memutuskan untuk bekerja sebagai SPG di pusat perbelanjaan. Dia juga menyewa rumah sendiri dan tidak tinggal bersama keluarga Tapsuan, kecuali saat ada perayaan tertentu. Meskipun begitu, Ferin masih dianggap seperti keluarga sendiri oleh Tapsuan. Tapsuan memiliki 2 anak kandung. Yang pertama bernama Intajan dan bekerja sebagai marketing sking, sedangkan anak kedua kuliah di Bangkok dan bernama Benz. Hubungan antara Ferin dan Intajan cukup baik sejak mereka remaja. Mereka selalu saling curhat, terutama tentang masalah cinta. Ketika Ferin pindah dari rumah Tapsuan, Intajan merasa sedih, tetapi mereka masih tetap berhubungan dan bertemu di luar saat keduanya memiliki waktu luang. Intajan memiliki hubungan dengan seorang pria bernama Tonyo Napiban, yang bekerja sebagai montir di sebuah bengkel. Hubungan mereka tidak disetujui oleh Tapsuan, yang ingin anak gadisnya pacaran dengan pria yang mapan dan memiliki pekerjaan kantoran atau menjadi PNS. Tapsuan tidak ingin nikah dengan seorang montir, terutama jika bekerja di bengkel kecil yang tidak menjanjikan karir yang baik. Meskipun Tapsuan tidak setuju, Intajan tetap menjalin hubungan dengan Tonyo secara diam-diam. Mereka mengaku ingin menikah, tetapi Tapsuan tetap menolak. Intajan curhat kepada Ferin dan meminta bantuan Ferin untuk membujuk Tapsuan agar memberikan restu untuk hubungan mereka. Sejak bulan Maret tahun 2021, Ferin kembali tinggal di rumah Tapsuan demi mendukung adiknya. Namun, permintaan mereka masih ditolak. Bahkan Tapsuan meminta Intajan untuk mencari pacar lain setelah pandemi berakhir. Setelah pandemi, Ferin bekerja sebagai SPG untuk produk rokok dan minuman berenergi. Karena pekerjaannya yang sibuk, dia sering pulang larut malam. Ferin memiliki kekasih yang lebih muda bernama Sampan Kanokpong yang bekerja sebagai admin restoran. Sampan sering datang ke rumah Tapsuan dan menjadi akrab dengan Tapsuan secara diam-diam. Tapsuan secara rahasia meminta Ferin untuk menyerahkan Sampan kepada Intajan, karena menurutnya Ferin yang cantik pasti bisa mendapatkan cowok lain yang memiliki pekerjaan yang bagus. Tapsuan tidak setuju dengan hubungan Intajan dan Tonyo, karena Tonyo bekerja sebagai montir dengan penghasilan yang terbatas. Ferin hanya bisa tersenyum dan berharap Tapsuan akan lebih terbuka pikirannya untuk menerima hubungan mereka. Meskipun Ferin mengerti keinginan orang tua, dia juga tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk membeli rumah dan memikirkan masa depan. Perselisihan antara Pak Ikara dan putrinya, Intajan, yang semakin memburuk. Perselisihan mereka mencapai puncaknya ketika Intajan 2 kali membawa calon menantunya ke rumah, tetapi Pak Ikara tetap tidak setuju. Meskipun Pak Ikara sangat menyayangi Intajan, dia memohon agar Intajan menikah dengan pria lain karena Pak Ikara merasa tidak nyaman dengan Tonyo, calon menantu mereka. Alasan Pak Ikara tidak disebutkan dengan jelas, entah karena pekerjaan Tonyo atau karena ketidaksukaannya terhadapnya. Intajan sudah sangat yakin dengan hubungannya dengan Tonyo, tetapi setelah berulang kali bertengkar tanpa mencapai kesepakatan, pada bulan Mei tahun 2021, Intajan melarikan diri dari rumah dengan membawa pakaian.
Ferin dan pacarnya ikut mencari Intajan kemanapun mereka pergi. Bahkan adik bungsu Pak Ikara datang dan membantu mencari kakaknya. Namun, mereka tidak berhasil menemukannya. Kejadian ini membuat Pak Ikara jatuh sakit, mengalami sakit kepala, pusing, dan nyeri di jantungnya. Dia bahkan dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Selama masa perawatan, Pak Ikara sering mengigau dan memanggil nama Intajan. Kekhawatiran ini membuat Ferin mencoba mengunjungi keluarga Tonyo untuk mencari tahu keberadaan putranya. Namun, keluarga Tonyo juga tidak tahu di mana dia berada, tetapi mereka berjanji akan segera memberitahu jika ada kabar. Mereka sangat khawatir bahwa Pak Ikara akan semakin menderita karena kehilangan putrinya. Setelah itu, Ferin cuti dari pekerjaannya sebagai SPG untuk merawat Pak Ikara di rumah bersama adiknya. Sementara itu, adik bungsu Pak Ikara sudah kembali ke Bangkok karena kuliah. Di saat itulah Pak Ikara curhat kepada Ferin bahwa kehilangan Intajan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan istrinya. Ferin memberikan nasihat kepada Pak Ikara agar menerima Tonyo sebagai menantunya, karena Tonyo adalah belahan jiwa Intajan. Ferin meminta Pak Ikara untuk menerima Tonyo sehingga Intajan mau pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga seperti sebelumnya. Saran ini menjadi pertimbangan bagi Pak Ikara. Beberapa hari kemudian, Ferin memutuskan untuk mengirim pesan kepada Intajan melalui akun sosial medianya, meminta Intajan untuk pulang karena sang ayah berjanji akan menerima Tonyo dalam keluarga mereka. Namun, pesan tersebut baru dibuka hampir sebulan kemudian, pada bulan Juli tahun 2021. Akhirnya, Intajan muncul bersama Tonyo dan mengaku bahwa mereka sudah menikah 2 bulan sebelumnya saat mereka melarikan diri dari rumah. Mereka meminta restu dan berencana untuk mengadakan resepsi agar pernikahan mereka lebih resmi. Pak Ikara meminta maaf kepada pasangan itu dan tersenyum. Acara resepsi pernikahan mereka dilaksanakan pada bulan Agustus. Sementara itu, dalam acara tersebut, Ferin dan kekasihnya mengumumkan niat mereka untuk bertunangan dan menikah pada tahun depan. Mereka juga mengenalkan kekasih Ferin kepada rekan-rekan ayahnya. Pak Ikara merasa sangat bahagia malam itu setelah acara pernikahan. Setelah menikah, baik Intajan dan suaminya tinggal bersama keluarga. Sekitar 2 bulan setelah pernikahan, pada bulan Oktober tahun 2021, terjadi peristiwa yang mengagetkan. Intajan jatuh di kamar mandi dan kehilangan janin yang dikandungnya. Perempuan itu menangis dan tidak menerima kenyataan ketika dokter menyatakan bahwa dia kehilangan bayinya. Kondisinya juga mengkhawatirkan karena kehilangan banyak cairan merah. Intajan dirawat di rumah sakit, tetapi akhirnya dia juga meninggal karena gagal jantung dalam usia 26 tahun. Peristiwa ini sangat mengejutkan semua orang karena semuanya terjadi begitu cepat dalam hitungan jam. Pak Ikara jatuh sakit lagi dan dirawat di rumah sakit karena kehilangan Intajan. Tonyo dan keluarganya terpukul ketika harus kehilangan 2 orang yang sangat dicintai, yaitu istri dan calon bayinya. Kehidupan Tonyo dan Ferin setelah ayah Tonyo, Pak Ikara, mengalami stroke yang membuat bagian kiri tubuhnya lumpuh. Tonyo merawat ayahnya dengan baik sambil tetap bekerja di bengkel. Di sisi lain, Ferin bekerja sebagai SPG rokok di malam hari dan merawat Pak Ikara di siang hari. Selama proses perawatan, Tonyo dan Ferin semakin dekat dan saling curhat. Mereka bahkan merencanakan untuk membawa Pak Ikar berobat ke luar kota jika kondisinya tidak membaik. Tonyo terlihat sebagai pribadi yang menyenangkan dan enak diajak ngobrol. Dia juga memiliki sikap yang dewasa dan bisa menenangkan jiwa. Ferin merasa nyaman dengan Tonyo dan merasa bahwa Tonyo adalah orang yang tepat untuknya. Meskipun Tonyo tidak kaya, omongannya membuat orang merasa adem dan menghormatinya. Pada bulan Desember tahun 2021, Tonyo memutuskan untuk meninggalkan rumah Pak Ikar, yang membuat Ferin dan Pak Ikar sedih. Namun, Pak Ikar memohon agar Tonyo tetap tinggal di sana. Meskipun awalnya Tonyo keberatan, dia akhirnya setuju untuk tinggal karena Ferin dan Pak Ikar memintanya. Untuk mengisi kesepian malam,
Ferin sering menemaninya di atas ranjang agar Tonyel tidak merasa kesepian. Beberapa minggu setelahnya, Ferin bertemu dengan Sampan, tunangannya, dan curhat bahwa Sampan mulai dingin dan cuek. Sampan tidak mau memberikan kabar dan sering menolak ketika dihubungi atau diajak ketemuan. Ferin mulai ragu apakah hubungan mereka akan berlanjut dan pernikahan mereka bisa dibatalkan. Tonyo dan Pak Ikar berusaha menenangkan Ferin dan meyakinkannya bahwa Ferin adalah gadis yang baik dan setia. Pada Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022, Pak Ikar menghubungi Sampan karena curiga ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Namun, saat Pak Ikar mencoba keluar kamar, dia terkunci dari luar. Ferin dan Tonyel tidak merespons panggilan telepon. Pak Ikar meminta bantuan Sampan untuk datang segera ke rumah. Seorang pria berusia 25 tahun datang dengan sepeda motornya dan mencoba masuk melalui pintu samping. Namun, dia melihat bayangan dua orang sedang melakukan hal yang tidak pantas melalui jendela kamar Ferin. Pria itu kaget dan menyadari mengapa Pak Ikar memanggil Ferin dan Tonyel dengan panik. Dia melihat bahwa mereka seolah-olah terkurung dalam kamar. Pria itu kemudian memecahkan jendela kaca dan menemukan tunangannya bersama Tonyel yang sedang melakukan hal yang tidak senonoh. Pria itu sangat terkejut dan marah. Dia langsung menghantamkan batu ke jidat Tonyel yang mengakibatkan luka parah pada wajahnya. Ferin juga sempat mendapat pukulan dari pria itu sebelum dia melarikan diri. Tetangga-tetangga akhirnya muncul setelah Ferin berteriak panik. Kejadian ini membuat Pak Ikar terkejut karena awalnya dia panik terkunci dalam kamarnya dan bahkan sampai pipis di celana karena tidak bisa keluar. Dia berpikir ada maling yang masuk dan menyerang Ferin dan Tonyel. Tetapi ternyata kejadian yang tidak terduga terjadi ketika dia memanggil Sampan. Setelah peristiwa mengerikan ini terjadi, semua menjadi viral. Pak Ikar kehilangan putrinya dan menantunya. Tetapi dia tidak menyesal karena Tonyel telah mengkhianati cinta Intajan dengan melakukan perbuatan tercela bersama Ferin, yang selama ini dianggap seperti anak sendiri dan dirawat dengan baik. Sampan juga menyatakan bahwa dia sangat mencintai Ferin dan memahami profesinya sebagai seorang SPG rokok dan minuman stamina. Meskipun Ferin lebih muda, Sampan selalu mengimbangi kekasihnya. Namun, sejak kepergian Intajan, Sampan mulai curiga ada sesuatu yang terjadi antara Ferin dan Tonyel. Beberapa kali Sampan pergi ke rumah mereka. Dia melihat mereka saling melempar senyum dan gelagat yang mencurigakan. Ferin mulai berubah dan menjauh, dan Tonyel yang sebenarnya berniat pergi dari rumah keluarga Tapsuan malah ditahan oleh Ferin. Hati Sampan tidak tenang dan rasa cemburunya semakin memuncak. Pada Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022, Pak Ikar menghubungi Sampan karena curiga ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Namun, saat Pak Ikar mencoba keluar kamar, dia terkunci dari luar. Ferin dan Tonyel tidak merespons panggilan telepon. Pak Ikar meminta bantuan Sampan untuk datang segera ke rumah. Ketika Sampan tiba, dia melihat keadaan yang tidak terduga dan menghancurkan hubungan antara Ferin dan Tonyel. Pada hasil persidangan Sampan Kanokpong yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, di Pengadilan Tinggi Provinsi Nontamburi, hakim menyatakan bahwa Sampan bersalah atas penyerangan yang merenggut nyawa Tonyel, pria berusia 26 tahun, karena rasa cemburu. Sampan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dan bisa bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 12 tahun kurungan. Sementara itu, seperti yang kita duga, Ferin tidak menghadapi tuntutan apapun, tetapi dia memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Pak Ikar.